Kita semua tahu lagu rakyat menarik, Laku Karaca. Aku bahkan bisa mendengarnya di kepalaku sekarang. Laku Karaca, tak tahu lanjutannya. Tapi sebagaimana kita suka bernyanyi bersama, nggak ada seorang pun yang jadi penggemar berat Ku Karaca. Yaitu kecoa di dunia nyata. Tapi apa kamu pernah penasaran gimana makhluk ini muncul? Berapa umurnya? Nah, teman-teman, saatnya menjawab beberapa pertanyaan. Sebelum kulanjutkan, beritahu aku jika menurutmu kecoa bisa bertahan dalam ledakan nuklir. Aku akan membahasnya secara mendalam nanti. Oke, kembali ke hewan merayap ngeri ini. Mungkin kecoa telah bertemu reptil yang berevolusi menjadi dinosaurus dan kemungkinan juga menyaksikan kepunahannya. Kecoa begitu tua hingga menyaksikan pembentukan semua benua. Kecoa Pangea purba lebih tua dari dinosaurus tertua, yaitu Nyasasaurus parringtoni. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah Molecular Biology and Evolution, kamu punya jurnal itu di rumah? Ilmuwan menemukan bahwa kecoa kembali setidaknya 300 juta tahun lalu. Ketika kita memiliki benua super, Pangea, makhluk kecil ini mengambil alih. Selama pergeseran benua, Pangea pecah dan nenek moyang kecoa awal menyebar bersamanya. Serangga ini enggak cuma memilih satu benua, enggak. Mereka terpecah menjadi beberapa kelompok dan pergi kemana-mana. Tapi penelitian enggak sesimpel itu. Pada awalnya, ilmuwan cuma mencoba menggunakan kecoa sebagai contoh. Mereka ingin menguji teori bagaimana spesies baru muncul ketika mereka secara fisik terpisah dari kelompok aslinya. Ketika meneliti itu, mereka membuat tatanan baru dalam keluarga kecoa. Lalu, mereka membuat skala waktu baru untuk memahami bagaimana evolusinya. Untuk melakukan itu, mereka menganalisis 119 spesies. Berdasarkan hasil penelitian itu, nenek moyang tertua kecoa yang kita miliki sekarang muncul sekitar 235 juta tahun lalu. Aku belum ada saat itu. Mereka juga menemukan beberapa fosil dengan kecoa biasa pertama yang hidup 140 juta tahun lalu. Setelah Pangea terbelah dan serangga itu menyebar ke semua tempat, mereka berevolusi di habitat barunya. Itu menghasilkan ribuan spesies kecoa yang kita kenal sekarang. Para ilmuwan yang meneliti berkata bahwa kecoa nggak bisa terbang sangat jauh dan secara alami hidup di area yang dipilih. Jadi, kalau kecoa mulai berevolusi ratusan juta tahun lalu dan sudah ada ribuan garis keturunan, itu membawa para ilmuwan kepada kesimpulan mereka. Pergeseran benua memainkan peranan kunci dalam cara mereka berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Ada bukti yang ditemukan di Ohio yang memberikan kejelasan kepada peneliti seperti apa tampilan mereka dahulu kala. Ini adalah fosil yang menunjukkan kecoa yang hidup dalam periode karbon, kurang lebih 55 juta tahun sebelum dinosaurus pertama muncul. Fosil itu ditemukan di pertambangan batu bara di Ohio Timur oleh seorang mahasiswa geologi. Dan pahami ya, panjangnya 9 cm, hampir 2 kali lebih besar dibanding kecoa Amerika modern. Nah, serangga kecil itu enggak begitu kecil loh. Fosil menunjukkan detail signifikan dari serangga itu. Sayap, tonjolan yang menutup permukaan sayap, dan bahkan pembuluh darahnya kelihatan. Bagaimana kecoa itu bisa terawetkan dengan baik di lokasi itu bertahun-tahun kemudian? Masih merupakan misteri. Yang menarik, situs fosil itu pertama kali ditemukan tahun 1979 oleh seorang geolog. Tapi fosil kecoa itu ditemukan 20 tahun kemudian pada tahun 1999. Area tempat fosil itu ditemukan dahulu merupakan rawa-rawa tropis luas. Dan ilmuwan menemukan kemiripan antara kecoa kuno dengan kecoa modern. Jadi, setelah kepunahan dinosaurus dan banyak spesies lain, bagaimana makhluk ini bisa bertahan? Nah, satu alasan adalah karena hewan ini mudah beradaptasi. Mereka diketahui mengonsumsi apapun yang ada, dari makanan sampai hewan, tanaman, buku, kertas, pakaian, dan serangga, bahkan dari jenis mereka sendiri. Sebagian kecoa sekarang bahkan sudah beradaptasi terhadap perangkap buatan manusia, terutama perangkap yang bergula. Dulu, gula merupakan salah satu cara paling ampuh untuk mengecoh kecoa. Sebenarnya, mereka lebih tertarik kepada gula dibanding makanan lain. Maka, untuk membasmi kecoa, manusia melapisi umpan beracun dengan gula yang tebal. Suatu tim dari Universitas North Carolina State menemukan bahwa serangga kecil jenius ini beradaptasi terhadap jebakan dengan menata ulang indera perasa mereka dan enggak lagi suka makanan manis. Tim itu mengetes teori tersebut dengan memberikan pilihan antara selai kacang dan selai biasa kepada sejumlah besar kecoa.
Seperti yang kita tahu, selai mengandung banyak glukosa, sedangkan selai kacang lebih rendah glukosanya. Ketika serangga kecil ini menggigit makanan manis itu, mereka langsung mundur dan berpindah ke selai kacang. Di bagian kedua eksperimen, mereka mencoba menentukan kenapa kecoa menolak glukosa. Ilmuwan melumpuhkan kecoa dan memakai elektroda untuk mengamati aktivitas reseptor perasa mereka. Saat itulah mereka melihat kawan kecil kita merespons glukosa sebagai senyawa pahit dan nggak bisa ditoleransi oleh pengecap mereka. Mereka mampu mengenali rasa manis, tapi rasa pahit mengalahkannya. Serangga ini sangat cerdik hingga insektisida nggak mempan terhadap mereka karena mekanisme mereka yang berkembang terus menghindarinya. Jadi, adaptasi ini menunjukkan bahwa kecoa punya kemampuan untuk berevolusi dengan cepat. Mereka bukan cuma menjadi fleksibel dan berhati-hati dengan apa yang bisa dimakan, tapi juga fleksibel tentang sesering apa mereka bisa mengonsumsi makanan. Sebagian di antaranya bertahan lebih dari 30 hari tanpa makanan dan lebih dari 7 hari tanpa air. Kecoa bahkan bisa bertahan seminggu tanpa kepala. Dan bagaimana caranya adalah sama anehnya. Sebagai permulaan, kecoa memiliki sistem sirkulasi terbuka. Kecoa bernapas melalui tabung-tabung kecil bernama spirakel yang berada di permukaan tubuh mereka. Jadi, kecoa nggak tergantung pada mulut atau kepala untuk bernapas. Dan satu-satunya alasan kenapa serangga ini begitu tahan terhadap cedera semacam ini adalah tanpa kepala mereka nggak bisa minum. Omong-omong tentang air, mereka juga bisa menahan napas selama 40 menit dan berada di bawah air selama setengah jam. Jadi, di samping daya tahan, kecoa juga diciptakan untuk mempertahankan diri. Rangka luar mereka, yaitu tempurung bagian luar, melindungi tubuh mereka yang lembut. Biasanya, kecoa meluruh beberapa kali selama hidupnya. Jadi, ketika menjalani proses ini dan nggak memiliki rangka luar sebagai perisai pelindung, mereka bersembunyi. Karena sayap nggak begitu membantu, hewan ini memakai kaki untuk berlari. Dan asal tahu aja, lari mereka kenceng loh. Mereka bisa berlari sampai 4,8 km per jam. Aku yakin, kita semua mengetahui hal itu dengan sulit. Faktanya, bahkan seekor kecoa berumur sehari yang sekecil sebuah titik bisa berlari secepat kecoa dewasa. Sekarang, kecoa terbesar di dunia hidup di Amerika Selatan bagian utara dan Amerika Tengah. Namanya Blaberus giganteus. Apa itu? Si pembual? Yang jantan bisa mencapai panjang 7,5 cm dan yang betina 10 cm. Aku yakin nenek moyang spesies ini pasti bangga. Sebagian kecoa bahkan bisa menumbuhkan lagi anggota badannya yang hilang dengan cara yang sama dengan meluruhkan kulitnya. Apa itu bisa menjelaskan kenapa serangga ini begitu bertekad untuk masuk ke dalam celah terkecil? Rangka luarnya memungkinkan mereka melakukan ini. Kecoa bisa masuk ke lubang sekecil seperempat tinggi badannya dengan meratakan rangka luarnya, lalu melebarkan kaki ke samping. Dari 4.000 spesies di luar sana, kurang dari 1% yang menimbulkan masalah bagi manusia. Yang paling umum adalah kecoa Jerman. Guten Tag! Sejak dilahirkan, kecoa ini menjadi dewasa cuma dalam 36 hari. Meskipun sepertinya menjijikan, kecoa banyak juga membantu lingkungan loh. Serangga ini biasanya hidup di area hangat dan makan daun-daun serta kayu yang membusuk. Kecoa membantu menghancurkan puing-puing organik. Dan selama proses itu, mereka menambah nutrisi kepada tanah. Tapi, tanggung jawab yang paling penting adalah pembusukan. Seperti yang dilakukan Beethoven sekarang. Yuk, kita mulai proses menghancurkan bahan organik tak hidup untuk dimakan oleh bakteri pendaur ulang. Tanpa hewan merayap kecil ini, lebih banyak puing akan menumpuk di permukaan bumi. Di antara kecoa yang ada, banyak di antaranya yang telah beradaptasi untuk mengisi celah ekologi di seluruh dunia. Satu contohnya adalah kecoa berpendar yang ditemukan di dekat gunung berapi Tungurahua. Nah, kembali ke teori bahwa kecoa bisa bertahan dalam ledakan nuklir. Tilman Rauf, seorang peraih penghargaan Nobel yang menyelidiki konsekuensi lingkungan dari ledakan nuklir, adalah yang pertama meragukan bahwa kecoa nggak bakal terdampak. Beberapa saat kemudian, Discovery Channel mengetes teori itu. Kemampuan untuk bertahan pada level radiasi ekstrim adalah hasil dari tampilan fisik mereka, juga kemampuan untuk memperlambat siklus sel. Sel menjadi paling sensitif terhadap radiasi ketika sedang membelah, tapi karena sel kecoa cuma membelah ketika meluruhkan rangka luar sekali seminggu, mereka lebih mampu menghadapi radiasi. Memang, laku Karaca. Hey, jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, tekan tombol like video ini dan bagikan kepada teman ya. Dan inilah beberapa video keren lainnya yang akan kamu sukai. Cukup klik sebelah kiri atau kanan ya.